Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Asis Setianingrum, Guru Matematika dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran matematika kelas 12 dari SMA Negeri 1 Randu Blatung yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran apa yang akan saya capai hari itu. Setelah itu, saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan kesiapan belajar murid saya. Kemudian, saya akan menentukan strategi pembelajaran apa yang tepat untuk murid saya yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saat merencanakan pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurut saya akan membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Sumber belajar yang saya siapkan diantaranya adalah berbagai bacaan yang memuat tentang penyajian data dalam bentuk histogram dari beberapa sumber yang ada, yang berupa buku paket, artikel, dan mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu, semua materi tersebut akan saya unggah dalam Google Classroom yang kemudian saya jadwalkan untuk dapat diakses oleh murid pada saat pembelajaran matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, saya biasanya akan memberi ice breaking untuk membantu murid agar dapat fokus kembali menerima pergantian pelajaran baru. Kita mulai. Pagi, siang, siang, pagi, 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 malam. Saya biasanya juga mengajak mereka bercerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka, sehingga dapat terbangun koneksi antara murid dengan murid dan murid dengan guru sebelum memulai pembelajaran. Setelah mereka kembali fokus, saya akan menanyakan kesiapan mereka untuk belajar materi pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai materi baru, ada yang masih ingat kemarin kita sampai materi apa? Saya Bu. Iya Mbak Anissa? Tabel distribusi frekuensi. Oke, betul ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang penyajian data tetapi dengan lebih menarik, yaitu histogram. Setelah itu, mereka akan belajar sesuai dengan profil belajar mereka. Ada yang belajar secara mandiri, ada yang belajar secara berkelompok. Dalam pembelajaran, murid juga diberi kebebasan dalam menentukan media belajar mereka. Ada yang belajar menggunakan buku paket, ada yang mengakses materi di Google Classroom, dan ada yang menonton video yang juga sudah disediakan di Google Classroom. Bu, mau tanya. Cara menjamin tersebutnya ini gimana ya? Sedangkan untuk murid yang memiliki kesiapan belajar yang kurang, maka guru akan memberi bimbingan yang lebih banyak kepada mereka, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kan kalian sudah
sudah selesai belajar, bagaimana? Sudah paham? Untuk mengecek pemahaman kalian, nah di depan kalian ini kan ada tabel distribusi frekuensi. Nah sekarang ibu mau tanya, untuk kelas yang pertama ini kalau kita ditanya tepi bawahnya berapa, Mas Giri? Ya? 55,5 Bu. Dari mana Mas Giri Dari 55,5? batas bawah dikurangi 0,5. Iya betul. Kalau tepi atasnya, Mbak Dita berapa? 58,5. Betul. Beri tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Ya, dari yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, sekarang ibu ingin meminta kalian untuk menyatakan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam histogram. Ada yang bersedia membantu ibu? Ya silakan Mbak Oli. Beri tepuk tangan untuk Mbak Oli. Oke ya, kan kita semua sudah belajar dan kalian sudah paham. Sekarang ibu akan melakukan penilaian individu, yaitu membuat histogram. Nah di sini ibu memberi kalian kebebasan dalam menggambar histogram. Jadi produknya bebas. Boleh dengan menggunakan IT, boleh secara manual. Ada yang mungkin masih belum jelas? Iya, Mas Rangga? Misal saya pakai kanva. Boleh, digambar dengan Canva, boleh. Ada pertanyaan lain? Iya, Mbak Dewi? Pakai PPT boleh? Pakai PowerPoint? Iya. Boleh. Nanti kalau mau dipresentasikan juga boleh ya Mbak Dewi. Ada pertanyaan lain? Bu, Iya, Mas Bintang? kan saya nggak bisa IT. Kalau saya tulis di kertas boleh? Boleh ditulis di kertas, boleh menggunakan kertas ditempel, semuanya boleh. Yang penting sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ibu yang pertama, kalian benar dalam menentukan tepi bawah dan tepi atasnya, juga benar dalam menggambarnya ya. Jadi produknya seperti apapun bebas. Jelas ya? Sekarang silakan dikerjakan. Setelah saya mengecek pemahaman murid, maka saya akan meminta mereka untuk membuat histogram dari soal yang sudah saya sediakan. Saya memberi kebebasan kepada murid dalam membuat tugas tersebut sesuai dengan kenyamanan mereka. Ada yang menggambar histogram di kertas HVS dan diwarnai dengan spidol, ada yang menggambar dengan PowerPoint, dan ada yang menggambar dengan Canva. Semuanya disesuaikan dengan minat murid masing-masing dalam menghasilkan produk pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian, saya menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya gunakan, sehingga tidak menjadi masalah walaupun murid menyajikan histogram dalam produk yang berbeda. Sudah selesai ya? Untuk yang mengerjakan tugas secara manual bisa langsung dikumpulkan ke ibu ya. Sedangkan untuk yang melalui IT bisa diunggah di Google Classroom. Silakan, boleh segera dikumpulkan. Sudah semua ya? Sebelum kita akhiri, agar ilmu yang kita dapatkan dari ini bermanfaat, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian salah satu contoh video singkat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.